Selamat malam bagi kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram umum sistem pada sistem kriptokompresi pada file teks dengan algoritma Improve Secure RSA Crypto System dan Goldbach G1 kode. Di sistem ini merupakan proses pengiriman pesan antara dua orang, pengirim dan penerima, pada file teks. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, pengirim. Tapi sebelum itu saya ingin menceritakan dulu. Diagram ini merupakan ujian waktu saya seminar hasil, tepatnya di Kota Batam pada saat saya sedang menjalani magang di Bank BTN kantor cabang Batam, tepatnya 14 April 2024. Dan sehingga saya itu dosen penguji satu saya menguatkan saya di sini gitu, bagaimana skemanya. Dan ini merupakan salah satu kerangka dalam proses persandian pesan atau pengiriman pesan. Karena tanpa adanya skema ini, tanpa adanya sistem ini, diagram ini, pesan itu tidak akan kita tahu bagaimana kerangkanya, bagaimana proses mengirimnya. Jadi langsung saja pengirim. Dia ingin mengirim pesan kepada si penerima. Jadi pesannya sudah ditulis dalam bentuk file teks. Ini pesan. Kemudian pesan ini dienkripsi dengan algoritma Improve Secure RSA Crypto System, dimana seperti judulnya bahwa penelitian saya atau skripsi saya mengambil dua fondasi, yaitu algoritma Improve Secure RSA Crypto System, algoritma Improve Secure RSA Crypto System atau IRSAC disebut, atau ini disebut dengan ISRSAC sebagai algoritma untuk kriptografi, untuk penyediaan, enkripsi dan dekripsi, dan algoritma Goldbach G1 kode sebagai algoritma kompresi namanya. Jadi fondasinya di sini. Oke. Kembali ke konteks. Dalam proses enkripsi dengan algoritma IRSAC ini, dia menggunakan kunci publik. Jadi seperti yang kita ketahui dalam algoritma Improve Secure RSA Crypto System dan juga algoritma RSA pada dasarnya, karena ini merupakan pengembangan daripada algoritma RSA, terdapat dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Saya juga sebentar ya ingin memastikan kembali dari buku kriptografi Pak Rinaldi Munir, penerbit informatika ITB. Karena ilmu ini berasal dari luar negeri, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, dan ilmu ini diakui secara dunia gitu. Jadi saya tidak mau ngambil resiko salah, nanti saya bisa dituntut gitu. Jadi saya mau ntar dulu. Permutasi landasan matematika. Cut dulu. Nggak apa-apa, biar aja. Ada super enkripsi. Oke. Saya akan lanjutkan. Jadi teman-teman, di sini merupakan
ciphertext ya. Saya pindahkan dulu sini. Ini menggunakan kunci publik. Jadi untuk menyandikan datanya, enkripsi dengan kunci publik. Dan nanti ini ada perbedaan pada di sini. Oh, ini ada saya salah tulis, bentar. Saya mau pastikan dulu. Dekripsi dengan algoritma IRSA. Setelah dia dienkripsi dengan kunci publik, maka pesan yang tadinya utuh menjadi ciphertext. Cipher artinya pesan yang sudah tersandikan, pesan yang sudah berubah bentuknya dari bentuk semula, misalnya tadi dia ABC, D, E, F, G sampai Z, diubah menjadi bentuk yang tidak kita ketahui gitu. Jadi ini nanti dia masuk kepada kode ASCII seperti yang kita ketahui. Jadi di sini nanti ada kode ASCII namanya. Jadi setiap huruf itu, setiap angka itu diubah ke kode ASCII dan merupakan standar internasional. Jadi bentuknya yang tadinya A jadi 68 misalnya gitu ya, atau B. Saya lupa berapa urutan kode ASCII-nya. Selanjutnya dia berubah ke tahapan kompresi pesan tadi yang tadinya dia sudah disandikan. Dia akan dikompres dengan algoritma Goldbach G1 kode. Jadi tujuannya untuk supaya pesan itu yang tadinya mungkin ukurannya besar, dengan adanya algoritma kompresi Goldbach G1 code, akhirnya pesan ini bisa menjadi lebih kecil ukurannya. Misalnya tadinya 10 GB, dengan adanya kompresi bisa menjadi 8 GB atau 6 GB atau bahkan 5 GB. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada tabel ya, tabel Goldbach G1 kode namanya. Ini juga menjadi standar dunia ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisa dicek tabelnya. Selanjutnya, setelah dia dikompresi dengan algoritma Goldbach G1 kode, maka dia menjadi ciphertext terkompresi. Artinya tadinya sudah disandikan, udah berubah bentuk, kemudian sudah dikecilkan lagi sehingga bentuknya tidak lagi seperti ini, tidak lagi seperti ini, melainkan seperti ini, karena dia sudah disandikan dan dikecilkan gitu. Jadi ini seperti ini gitu. Ini merupakan diagram umum sistemnya gitu. Meskipun ini kelihatan besar, tapi sebenarnya ini nanti ukurannya dalam komputer dia lebih kecil ukurannya. Bitnya ini mungkin tadinya 10.000 bit, setelah dikompres dia menjadi 8.000 bit gitu, sehingga terjadilah ciphertext terkompresi gitu. Jadi setelah di enkripsi, dikompres, dia menjadi ciphertext terkompresi gitu, sehingga pesan itu sudah tidak dimengerti oleh orang lain, ditambah ukurannya cepat dikirim karena lebih kecil, sehingga sampailah kepada si penerima. Oke, jadi saya mau bagi dua. Ini merupakan satu tahapan dari seorang pengirim kepada si penerima. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 menuju ke penerima. Sampai di penerima kan dia menerima ciphertext terkompresi. Dia menerima ciphertext terkompresi. Kemudian si penerima melakukan proses dekompresi dengan algoritma Goldbach G1 code. Jadi pesan yang tadinya ciphertext terkompresi, dia nggak langsung dibuka ciphertextnya, tapi kompresinya dulu dibalikkan gitu. Jadi selanjutnya
Setelah dia didekompresi dengan algoritma Goldwasser 1 kode, maka dia akan berubah menjadi ciphertext. Ciphertext ini sama dengan yang ini, gitu. Jadi skemanya gini. Jadi, tapi sebelum ke situ, saya ingin jelaskan di balik ini ada proses perhitungan yang panjang ya teman-teman. Di sini nanti untuk mencari kunci publik itu apa, itulah nanti dari algoritma ISRSAC. Ada jurnalnya ya. Ada jurnalnya. Jadi ini sebenarnya saya hanya menjelaskan kulitnya aja. Kalau untuk hitungannya skripsi saya itu ada 97 halaman. Jadi ini mungkin 1 lembar gitu untuk memberitahu gambaran kepada teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dia ciphertext ya, kan tadi dia ciphertext dalam bentuk ciphertext, maka dilanjutkan lagi untuk bisa dibaca oleh penerima, maka si penerima harus mendekripsi dengan algoritma IRSAC menggunakan kunci privat. Jadi salah satu ilmu di kriptografi, kunci publik ini diketahui oleh semua orang, namun kunci privat hanya diketahui oleh penerima saja. Itu syarat dalam kriptografi. Saya mau buka dulu kriptografi kunci simetris dan asimetris. Soalnya biar saya lihat dulu ya, kriptografi kunci simetris dan asimetris. Kunci publik 312. Perbandingan kriptografi kunci simetris dan kunci publik. Kunci simetri, algoritma kunci simetri dan cara demikian rupa sehingga proses enkripsi dikripsi membutuhkan waktu yang lebih singkat. Ukuran kunci relatif pendek. Jadi ini termasuk kunci publik ya teman-teman. Kunci publik. Karena selama sakit juga saya sudah agak lama juga ya nggak membaca buku, karena ya sakit saya juga lumayan parah ya. Dengan sistem kriptografi kunci publik tidak diperlukan pengiriman kunci privat melalui saluran komunikasi khusus sebagaimana pada sistem kriptografi simetri. Meskipun kunci publik diumumkan ke setiap orang dalam kelompok, namun kunci publik perlu dilindungi agar autentikasinya terjamin, misalnya tidak dimulasi oleh orang lain. Secara kriptografi kunci publik, sebenarnya penemu pertama kriptografi nirsimetri adalah James H. Ellis, Chilford Clocks, dan McClung Williamson di Inggris pada awal 1970. Mereka menemukan mekanisme pertukaran kunci dengan menggunakan 2 kunci yang nirsimetri. Sayangnya algoritma mereka tersebut dirahasiakan karena tidak pernah dipublikasi hingga tahun 1997. Sistem kriptografi nirsimetri dipublikasi pertama kali pada tahun 1976 oleh Wilfrid Diffie dan Martin Hellman, 2 orang ilmuwan Stanford University, melalui makalah pertamanya di jurnal IEEE yang berjudul New Direction in Cryptography. Makalah mereka membahas distribusi kunci rahasia pada saluran kunci komunikasi publik yang tidak aman dengan metode pertukaran kunci yang kelak dikenal dengan nama algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Pada tahun 1977, generalisasi dari ide Cox ditemukan kembali oleh 3 orang ilmuwan MIT, yaitu Rivers, Yamers, dan Adlerman. Algoritma enkripsi mereka buat dikenal dengan nama RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang populer. Jadi ini merupakan algoritma kunci publik ya, benar. Tadi saya sempat Jadi RSA ini merupakan kunci publik. Algoritma kunci publik. Jadi akhirnya sejak tahun 1976 berbagai algoritma enkripsi tanda tangan digital, pertukaran kunci, dan teknik lain dikembangkan dalam bidang kriptografi kunci publik, misalnya algoritma Gamma untuk enkripsi dan tanda tangan digital dan algoritma RISA untuk tanda tangan digital. Pada tahun 1980, Neil Koblitz memperkenalkan elliptic curve cryptography sebagai keluarga baru kriptografi kunci publik. Hingga saat ini kriptografi kunci publik terus
berkembang pesat seiring dengan aplikasinya begitu luas. Oke, jadi untuk proses dekripsi dia menggunakan algoritma Ersach dan kunci privat. Untuk membangkitkan kunci privat ini, RSA itu terkenal sangat sulit untuk memfaktorkan bilangan primanya, teman-teman. Dan ini juga karena kami boleh diizinkan berdiskusi dengan teman-teman yang judulnya mirip. Ini hasil diskusi dengan beberapa orang teman-teman juga. Karena memang untuk megang judul ini nggak gampang, teman-teman. Tidak gampang ya. Apalagi megang kripto kompresi ini cukup bagi saya ini cukup sulit gitu. Selanjutnya, setelah dia didekripsi dengan algoritma Ersach dengan kunci privat, maka dia menjadi file text. Sehingga si penerima dapat membaca apa yang dikirim oleh si pengirim. Jadi rangkaian proses inilah yang dilakukan sehingga pesan itu yang pertama aman, yang kedua dapat ukurannya lebih kecil gitu. Dan untuk sejarahnya juga, jadi kalangan yang banyak memakai kriptografi sebenarnya itu kalangan militer, kemudian kalangan lovers atau pecinta, kemudian dikatakan lagi, bentar ya. Militer, kalangan militer cukup banyak menggunakan enkripsi dan dekripsi format. Keempat kelompok orang tersebut adalah kalangan militer, intelijen dan mata-mata, kalangan diplomatik atau duta besar. Diplomatik dulu ya, kata Pak Rinaldi Munir, diplomatik. Penulis buku harian dan kaum pecinta alam. Penulis buku harian dan kaum pecinta alam. Jadi yang mau saya tekankan di sini, mereka inilah penggagas. Jadi kalau di ilmu komputer itu kita belajar bagaimana perang dunia antara Jerman dan Inggris. Bagaimana ditemukan mesin yang namanya, bagaimana Alan Turing memecahkan yang namanya Enigma. Ini kita belajar di situ dan kita belajar bagaimana sejarahnya. Jadi mungkin ini aja ya, sedikit dari saya pengertian kriptografi. Banyak pakar kriptografi yang saya bersyukur juga bisa dibimbing oleh 3 pakar kriptografi dalam skripsi saya, Bapak Dr. Muhammad Andri Budiman, ST, MKom, SC, MEM. Dosen pembimbing 2, Ibu Dr. Maya Silvi Lydia, BSc MSc. Dosen penguji 1, Bapak Amir Syarif, SKom, ST, MKom. Dan satu lagi penguji 2, Ibu Dewi Sartika Beruginting, SKom, MKom. Terima kasih, saya mohon maaf atas kesalahannya. Sukses.